warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratun, NIM 1901013074. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemrograman manajemen jaringan untuk pemenuhan tugas UAS. Yang pertama adalah Network Security. Network Security adalah sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas kerahasiaan serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data. Adapun manfaatnya dari keamanan jaringan yaitu mengurangi risiko terjadinya pencurian data, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya, serta memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh, aman tanpa modifikasi. Untuk konsep network security yaitu satu, confidentiality, kedua integrity, yang ketiga availability. Adapun jenisnya yaitu satu, firewall, yang kedua antivirus, dan yang ketiga keamanan pada email. Nah, di sini juga ada SOP yang merupakan pedoman kerja setiap perusahaan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk tujuan dari SOP, yaitu untuk mengetahui kebutuhan pembuatan SOP dan penyusunan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pembentukan pemetaan fungsi manajemen jaringan. Nah, adapun fungsi dari pemetaan manajemen jaringan yaitu memungkinkan manajer jaringan untuk menyediakan perangkat jaringan baru di suatu lingkungan dan mengotomatiskan langkah ini mengurangi biaya dan menghilangkan kemungkinan kesalahan pada manusia. Nah, pemetaan atau penemuannya, fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menemukan fitur jaringan target. Nah, beberapa fitur yang biasa ditemukan yaitu node dalam jaringan, konektivitas antar node, jenis dan kemampuan vendor untuk node tersebut, karakteristik kinerja, dan lain sebagainya. Untuk manajemen konfigurasi pada pemetaan fungsi, yaitu memungkinkan perangkat lunak untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan sesuai keinginan dan tidak ada penyimpangan konfigurasi. Nah, di sini juga ada manajemen aset perangkat lunaknya yang berfungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menginventarisasi perangkat lunak yang diinstal pada node bersama dengan detail seperti versi dan tanggal pemasangan. Untuk keamanan sibernya, fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menggunakan semua data yang dikumpulkan dari node dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko keamanan di lingkungan TI. Yang ketiga adalah cara mendesain smart network. Nah, apa sih yang dimaksud dari smart network itu? Nah, smart network atau jaringan pintar adalah kumpulan dari perangkat yang terhubung yang memungkinkan transfer data dan mengumpulkan berbagai informasi seperti siapa yang akan terhubung. Nah, untuk output atau hasilnya adalah data yang disajikan dalam bentuk satu atau lebih API. Jaringan cerdas membuat data kita lebih mudah diakses, bermakna, dan berguna dalam berbagai konsekuensinya. Adapun beberapa jenis smart network yaitu satu, network home, yang kedua, network city, dan yang ketiga, network drive.
Nah, untuk sebelum kita mendesain smart network, tentu kita akan menetapkan gimana sih target kita, target kinerja yang akan kita susun. Nah, dengan alasan bahwa membuat keputusan dalam konteks yang mengasumsikan target kinerja tetap untuk bahkan tumbuh secara linear kemungkinan akan menghasilkan keputusan desain yang tidak berkelanjutan atau hemat biaya dari waktu ke waktu. Dan kita juga harus menentukan strateginya untuk keputusan distrik yang mengenai di mana dan bagaimana menyimpan data. Perangkat lunak host dan memperoleh layanan akan dimiliki dampak yang signifikan pada seberapa banyak data berjalan di dalam WAN dan internet. Selanjutnya adalah teknologi informasi, khususnya jaringan komputer pada saat ini telah menjadi salah satu yang mendasar dalam semua segi. Contohnya pada infrastruktur teknologi informasi yang merupakan sumber daya strategi bagi perusahaan yang perlu diatur dengan baik oleh sebuah perusahaan. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kebutuhan sistem pendukung yang di dalam melakukan simulasi konfigurasi jaringan pada local area network. Nah, adapun kebutuhan sistem pendukungnya yaitu satu, kebutuhan perangkat jaringan dan melakukan konfigurasi jaringan perusahaan meliputi beberapa server juga, yaitu 1 router 3 buah, 2 switch 15 buah, yang ketiga komputer klien 45, yang keempat 1 komputer server 1 buah, dan yang kelima kabel strike 51 serta kabel automatik 2 buah. Nah, untuk yang kedua internet protokol kebutuhan perangkat jaringan dalam melakukan konfigurasi jaringan perusahaan. Selanjutnya ini merupakan tabel gambaran umum penggunaan IP statik pada router dan server. Ya. Selanjutnya tahapan rancangan jaringan. Ini merupakan tahapan-tahapan dari perancangan jaringan. Ini adalah langkah-langkah konfigurasi jaringan. Selanjutnya melakukan konfigurasi server yang ada di gedung Nah, ini adalah hasil konfigurasi IP address. Ini contoh pengujian pada komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah mikrotik. Apa sih yang dimaksud dengan mikrotik itu? Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, di mana dia mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Ini sih cocok digunakan oleh ISP, provider, hotspot, dan warnet. Nah, tahu nggak sih sejarah Mikrotik itu kayak gimana? Mikrotik itu merupakan sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Tully dan Alice Ryakin. Nah, untuk jenis-jenis mikrotik ada dua, yaitu mikrotik router OS dan mikrotik router board. Nah, di sini ada fitur dari mikrotik yaitu 1 address list
yang kedua asynchronous, yang ketiga bonding, yang keempat bright, yang kelima data rate management, yang keenam DHCP, yang ketujuh hotspot. Nah, ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari mikrotik. Kelebihannya yaitu router ini lebih murah dibandingkan dengan router lainnya. Router OS mikrotik sudah bisa mendeteksi berbagai macam Ethernet card, line card atau link card dari berbagai vendor yang ada. Untuk kelemahannya, sertifikat mikrotik itu kurang populer. Untuk akses mikrotik itu ada beberapa, bisa via konsol, bisa via Winbox, dan bisa via web. Mikrotik sebagai transparent web proxy. Ini merupakan salah satu fungsi proxy adalah untuk menyimpan CC. Apabila sebuah LAN menggunakan proxy untuk berhubungan dengan internet, maka yang dilakukan oleh browser ketika user mengakses sebuah web server adalah mengambil request tersebut di proxy server. Nah, di sini mikrotik sebagai MRPG atau graphing adalah tool pada mikrotik yang difungsikan untuk memantau perubahan parameter pada setiap waktu. Perubahan-perubahan itu berupa seperti grafik up to date dan dapat diakses menggunakan browser. Mikrotik juga bisa sebagai bandwidth limited mikrotik. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait tugas UAS pemrograman manajemen jaringan. Sekian dan terima kasih.